hanya karena satu konten yang tidak menarik dari kita, atau blunder, atau sikap kita tidak disenangi orang, atau condong politiknya ke siapa, ya, sehingga orang tiba-tiba berkurang drastis. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang 6 akar, ya. Kalau kita lihat ada 6 akar yang akan saya bagi kepada Anda sebagai seorang Buddhis yang kita bisa terapkan dalam kehidupan modern kita hari ini, ya. Agar bagaimana, tentu kalau kita bicara akar, ya, Dhamma itu semuanya akar, ya. Bagi kita yang begitu banyak, sudah begitu luas kemana-mana ajaran Sang Buddha. 45 tahun beliau menyampaikan Dhamma, tentu semuanya adalah hal yang penting, bermanfaat, berguna, yang tidak mungkin juga untuk kita ulas semua pada hari ini, gitu ya, dengan keterbatasan waktu dan seterusnya. Nah, maka saya memberikan gambar seperti ini, akarnya sudah kemana-mana, cabang-cabang juga akarnya. Saya bisa beri angka 6 di atas, itu tandanya hari ini saya memilih di antara sekian banyak ajaran Buddha, 6 yang saya rasa mudah-mudahan khususnya sebagai kita yang hidup di era modern ini bisa tetap kita pegang akar ini secara kuat, sehingga kita tetap bisa hidup di era modern tanpa kehilangan akar sesuai apa yang diharapkan oleh panitia. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, saya berpikir bahwa akar yang paling penting kita pegang dan mungkin mulai tergerus juga bagi kita umat Buddha adalah yang diajar oleh Sang Buddha, namanya mudita. Kenapa mudita? Kalau kita ingin tahu dulu Bapak Ibu teman-teman, mudita ini seringkali kurang dipahami oleh umat Buddha secara jelas. Dibanding meta, karuna, dan upeka, itu seringkali lebih mudah dipahami oleh banyak umat Buddha, ya. Meta diartikan cinta kasih dengan cepat, karuna oleh welas asih atau belas kasihan, gitu ya, kasih sayang, upeka dengan keseimbangan batin atau batin seimbang. Tapi mudita seringkali diartikan simpati. Yang mana simpati itu sendiri, umat Buddha, kita semua kadang-kadang masih juga tidak terlalu jelas memahami simpati itu apa, gitu ya. Jadi saya ingin coba bantu untuk memberikan suatu definisi yang mungkin lebih mudah untuk kita serap, yaitu mudita ini sebenarnya Bapak Ibu adalah turut berbahagia atas kebahagiaan orang atau makhluk lain, seperti itu, ya. Kenapa saya angkat ini sebagai akar yang pertama yang saya ingin share hari ini? Karena di era sekarang sebenarnya kita lihat secara nyata banyak sekali orang yang mudah sekali memberikan komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang buruk, komentar-komentar bahkan menyakitkan di berbagai platform media sosial. Ketika ada satu prestasi yang muncul dan ditunjukkan oleh orang lain, bukannya memberikan selamat, tapi malah memberikan banyak nyinyiran, kecurigaan, bahkan serangan-serangan verbal, dan tidak jarang menjurus kepada mental dan juga fisik seperti itu, ya. Nah, tentunya ini sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sebagai murid dan siswa Sang Buddha, tentunya kalau kita ingin tetap relevan hidup di zaman modern, apapun perkembangan teknologinya, seharusnya kita mampu membawa nilai-nilai Dhamma di dalam perkembangan zaman itu. Nah, menurut saya satu yang paling mudah adalah mudita ini, dimana kalau kita menerapkan ikut berbahagia atas prestasi, atas kebahagiaan orang lain yang kita lihat di media sosial, yang kita tonton, yang kita dengar, maka otomatis kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Karena ketika kita merasakan bahagia atas kebahagiaan orang lain, ya otomatis kita juga bahagia, seperti itu. Dan ini sangat relevan, kenapa? Satu, memang saya dengan melihat sekarang susah banget orang untuk sekedar memberikan ucapan selamat, sekedar memberikan dukungan, ya, kepada orang lain. Dan dampak lainnya adalah banyak juga orang di zaman cepat ini, zaman canggih ini, stres berat, mengalami seandainya berbagai macam penyakit mental, ya, tidak bisa tidur, penuh ketakutan, penuh penderitaan, bahasain gampangnya. Tapi sebenarnya kalau mereka mau menerapkan mudita, yaitu ajaran Sang Buddha yang mana mendorong kita mudah untuk bahagia, ikut bahagia pada orang atau makhluk lain aja, kita juga bisa bahagia. Seharusnya hal-hal yang tadi membuat kita menderita bisa kita cegah. Dan ini tidak berbahaya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berbahaya. Jadi marilah ketika kita mau melatih diri untuk mempertahankan akar baik ini dari Sang Buddha di era modern ini, yang mana hampir setiap hari kita pasti bertemu dengan berbagai postingan orang yang membahagiakan mereka. Apakah mereka menikah, jadian, ya, mendapatkan atau membeli rumah, hadiah mobil, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, atau melahirkan, punya keturunan, mendapatkan cucu, ya, mendapatkan piala, medali, itu pasti di-share di media sosial mereka. Dan inilah kesempatan kita langsung menerapkan ajaran Dhamma Sang Buddha yang namanya mudita.
Yaitu kalaupun kita tidak ingin memberikan komentar di kolom komentar itu, kita bisa memberikan tanda like. Jikapun tidak ingin memberikan tanda like, ya dalam hati kita sendiri kita sudah merasa ikut berbahagia. Jangan sampai batin sendiri gak merasa bahagia, udah itu memberikan komentar negatif, yang justru juga ikut mengurangi kebahagiaan kita sendiri sebenarnya. Ya, sekaligus tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang perilaku umat Buddha. Ya, di lain sisi adalah kita malah juga bisa menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang mana itu jelas bukan ajaran Sang Buddha. Ya, siapa yang orang lain itu? Ya, satu adalah yang mendengar atau membaca itu komentar kita, si yang punya postingan, dan bisa menggerakkan orang lain untuk juga ikut berbuat buruk dengan menimpali kalimat kita, sehingga mereka juga punya persepsi buruk terhadap orang yang memberikan postingan itu. Jadi banyak sekali dampak buruknya ketika kita tidak mengembangkan mudita. Makanya saya berpikir akar pertama yang perlu kita kembangkan di era modern ini, dan mudah juga untuk kita kembangkan, adalah ya mudita. Ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain di sekitar kita, bahkan jauh dari kita, melalui berbagai kecanggihan teknologi. Berikutnya, Bapak Ibu teman-teman sedama, yang menurut saya bisa kita kembangkan dengan mudah juga sebagai akar ya Dhamma, ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan modern kita ini, yang disebut dengan namanya yaitu Ottappa, Bapak Ibu teman-teman ya. Ottappa ini kalau kita sering dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu seringkali dipadankan dengan hiri ya, jadi satu paket, hiri dan Ottappa. Sehingga orang mengira dua hal ini selalu menjadi sejalan, harus bareng. Ya memang bisa bareng Bapak Ibu, tapi kalaupun dikembangkan masing-masing juga ya bisa saja gitu. Nah, hari ini saya memilih yang Ottappanya ya. Jadi Ottappa ini menurut saya untuk zaman modern ini harusnya lebih mudah untuk dikembangkan dibanding hiri. Hiri itu kan rasa malu untuk berbuat buruk. Dan sekarang kita harus akui tidak banyak lagi orang yang punya rasa malu. Ya, bahkan hal yang zaman dulu memalukan sekarang membanggakan bagi mereka untuk dipublikasikan. Maka saya hari ini memilih lebih kepada Ottappa, gitu ya, untuk kita pegang. Kenapa? Karena Ottappa itu adalah suatu kondisi mana kita takut akan akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Yang mana efeknya sama dengan hiri, yaitu akan mencegah kita untuk berbuat buruk. Nah, bagaimana penerapannya di era modern, teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kita harus menyadari bahwa selain dampak atau akibat berupa karma buruk yang bisa berbalik kepada kita, apa yang kita lakukan itu ya, di era modern saya kita berbuat buruk melalui hate speech, melalui penyebaran hoax ya, melalui memanipulasi, bermain cerdik dengan AI licik gitu ya, memanipulasi segala macam data, atau bahkan mungkin membocorkan data dan seterusnya lah, berbagai macam kejahatan bisa dilakukan di era teknologi canggih ini. Nah, ketika kita punya Ottappa, takut saja akan akibat dari karma buruk yang berbuah menimpa kita sejenis itu, harusnya bisa mencegah kita untuk melakukan itu. Satu. Kedua, kita yang sebagai umat Buddha ngerti bahwa adanya kelahiran kembali. Makanya pasti akan ada dampak efek yang kita terima, baik di kehidupan kita yang sekarang maupun di kehidupan kita akan datang dan seterusnya. Tapi yang lebih nyata lagi, penerapan Ottappa ini adalah seringkali kita sudah melihat data dan bukti bahwa betapa banyaknya orang yang hancur karirnya, bahkan kehidupannya, bahkan hilang nyawa, ya karena tidak punya kebijaksanaan, kesadaran dalam hidup di era modern. Apa yang tidak mereka miliki? Ya Ottappa. Ya, beberapa waktu lalu kita melihat betapa banyak tokoh-tokoh nasional yang harus mengalami keterpurukan hidup karena rumahnya harus dijarah. Ya, akibat apa? Mereka tidak memperhitungkan akibat dari sikap, perilaku, ucapan yang mereka lakukan sebelumnya. Karena tidak adanya rasa takut akan akibat yang muncul, ya ketika akibat itu muncul, ya tidak ada pilihan selain menerimanya, gitu ya. Lalu kita juga mundur lagi, kita melihat berapa banyak juga tokoh-tokoh nasional kita yang harus berurusan dengan hukum akibat jejak digital mereka, akibat video-video mereka, bahkan itu di masa lalu. Yang paling terbaru salah satu stand up komedian yang harus dituntut secara adat setelah akibat video yang sudah belasan tahun lalu. Ya, ini juga tentu mungkin tanpa sengaja, tetapi betapa bahaya jejak digital di zaman sekarang, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika kita berbuat sesuatu yang buruk di era sekarang, mestinya kita lebih tahan diri, baik melalui komentar maupun melalui sikap nyata. Karena sekarang bisa dikatakan CCTV ada di mana-mana, baik CCTV beneran yang ada di jalan-jalan maupun di gedung, maupun handphone orang lain yang bisa menjadi CCTV. Ya,
kita tanpa sengaja bisa masuk di postingan mereka hanya karena berjalan, ya, berteriak, bersikap sesuatu yang bahkan banyak kasus perselingkuhan terbongkar hanya karena ketidaksengajaan terekam atau terposting atau muncul dalam live seseorang. Ya, artinya kalau kita punya otapa, takut akan akibat perbuatan buruk kita, di mana reputasi bisa jatuh, ya, rumah bisa dijarah, bisa masuk penjara seandainya berurusan dengan hukum, ya, atau bahkan mungkin kehilangan nyawa dan resiko lainnya. Yang kita tahu begitu mudah sekarang resiko itu bisa muncul, dan kita tentunya harus bisa menahan diri dan sadar diri. Kadang-kadang kita sudah menahan, tapi kalau tidak penuh kesadaran, maka juga hal yang kita anggap baik dan sudah benar bisa juga menjadi salah, ya, di mata orang lain dan termasuk di mata hukum, ya. Nah, itunya pentingnya kita bijaksana dan terus menggali informasi juga, ya, seperti apa keadaan di mana kita bertempat, ya. Karena kita juga tahu banyak juga orang-orang yang berpergian ke luar negeri, mereka tidak tahu aturan di sana dan mereka kena masalah di sana, ya. Ya, itu juga karena ketidakmauan gitu, ya. Juga itu juga sikap yang harus kita kikis juga sebagai umat Buddha, ya. Kita selalu harus mau tahu dan hidup bijaksana di manapun kita berada. Artinya tidak berbuat ceroboh, tidak memaksa kehendak, dan tetap dengan mawas diri yang tinggi. Menurut saya otapa adalah salah satu akar yang bisa membuat kita mawas diri, ya. Sekali lagi saya ulangi, otapa adalah rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk, ya. Ini adalah ajaran dari Sang Buddha. 3, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita kembangkan sebagai akar hidup di era modern adalah dana. Kita mungkin mengenal dana itu hanya sekedar pemberian, dan mungkin saja hanya memberi uang atau harta materi. Walaupun Sang Buddha mengatakan dana itu bukan hanya itu. Kita bisa berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi tenaga, bahkan berbagi dhamma. Dhamma ini bukan berarti harus lengkap, ya, satu buku, satu suta. Tapi yang maksud dhamma adalah bagaimana kita senantiasa bisa menghadirkan ujaran-ujaran kebenaran, ya, di dalam setiap kali kita berinteraksi dan berkumpul. Tapi yang di sini yang saya ingin tekankan, dana yang dimaksud Sang Buddha sebenarnya lebih dalam daripada hanya memberi. Yaitu dana yang dimaksud Sang Buddha adalah kerelaan. Di zaman sekarang yang serba cepat dan serba instan, serta serba dibilang seandainya berbintang-bintang, ya, semua orang bisa jadi artis, semua orang bisa jadi terkenal. Yang sering kali abai dan luput dari batin kita di zaman sekarang adalah kerelaan. Ketika follower kita berkurang 3 orang aja, kita bisa sedih luar biasa. Ketika orang memberikan dislike, kita juga bisa marah, ya, kita bisa kecewa. Ketika seandainya konten kita di take down, atau akun kita seandainya kena hack atau mungkin di report, ya, bisa emosi dan bisa marah besar. Disinilah kita belajar sebagai umat Buddha, akar yang Buddha ajarkan salah satunya adalah dana. Dan ini kerelaan, berhubung erat dengan namanya tentu anicca, ya. Kita sadar bahwa segala sesuatu pastilah berubah, dan ketika kita mengalami perubahan itu, selain kita memang belajar untuk menerima, justru itulah momentum kita bisa belajar untuk merelakan. Kalau hal kecil kehilangan follower saja kita tidak mampu untuk terima, kita tidak mampu mengontrol batin kita, dan kita tetap harus menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Bagaimana jika sampai kita kehilangan barang atau sesuatu yang lebih besar daripada followers, ya, yang pasti kita akan alami pada suatu hari nanti. Kehilangan keluarga tercinta, kehilangan kesehatan tubuh, bahkan mungkin kehilangan anggota tubuh itu sendiri. Ketika itu tidak kita latih dari sekarang, maka akan sangat berat kita menjalani hidup ke depan. Dan menurut saya, dengan canggih teknologi sekarang, justru kita punya peluang besar untuk melatih akar dhamma ini, salah satunya adalah dana, gitu loh. Dimana kita sebenarnya sangat mudah untuk melihat fenomena perubahan di berbagai platform media sosial kita, ya, yang tadinya followernya begini bisa berkurang, ya, bisa drastis berkurang hanya karena satu konten yang tidak menarik dari kita, atau blunder, atau sikap kita tidak disenangi orang, atau condong politiknya ke siapa, ya, sehingga orang tiba-tiba berkurang drastis dan seterusnya. Ya, itulah kita belajar kerelaan, gitu ya. Ya, atau tadi saya bilang konten kita kena take down, gitu ya, atau mungkin kena hujat, dan juga seandainya bahkan sampai kena report ya akunnya. Bagaimana? Begitu juga dengan dunia, seandainya kalau kita bicara dunia modern itu investasi, ya, juga begitu cepat naik turun karena sudah banyak bentuk-bentuk investasi lain selain yang tradisional seperti saham, indeks, dan reksadana. Itu kan sekarang ya banyak, gitu ya. Kita kenal dengan kripto, ada bitcoin dan seterusnya, dan mungkin akan makin banyak lagi ke depan. Dan itu juga membuat banyak orang kena mental, ya, kena stres akibat tidak siap merelakan
kehilangan di aspek itu, ya, yang skala dinamikanya. Karena waktu yang terbatas, saya tidak bisa berikan contoh lebih panjang di setiap bagian materi, Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya ingin memberikan contoh yang paling fundamental saja, bahwa Anda bisa tangkap kita mengalami kehilangan dan harus merelakan itu di berbagai lini, ya, kehidupan kita sehari-hari saat ini. Dan menurut saya itu adalah justru peluang memudahkan kita untuk praktek dhamma. Saya setuju dengan beberapa komentar tadi di awal yang ditampilkan oleh moderator, bahwa justru ini kecanggihan teknologi itu membuat kita harusnya bisa lebih dekat dengan dhamma. Maksudnya lebih dekat itu bukan karena teknologi itu membuat dhamma bisa hadir di Zoom atau YouTube seperti ini. Sebenarnya nggak itu aja gitu loh. Justru dhamma terapannya bisa lebih dekat. Gitu ya, tadi saya bilang, misalnya kita belajar otapa, kita belajar tadi mudita, dan sekarang kita belajar kerelaan dana. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi kita juga lebih mudah untuk berdana. Ya, kita punya berbagai payment gateway, kita punya juga, kita bisa melihat berbagai media sosial, berbagai yayasan yang muncul untuk membantu orang-orang bahkan mungkin kita tidak kenal daerahnya, tapi hari ini kita bisa membantu mereka melalui kecanggihan teknologi. Jadi di aspek dana ini ada dua, saya ingin jelaskan. Kita mudah untuk belajar merelakan, dan kita juga mudah untuk mempraktekkan praktek memberi, ya, dengan sekarang. Sayang sekali jika kita tidak benar-benar memanfaatkan momentum, ya, kita hidup di era modern ini yang serba canggih, ya, seperti itu. Harusnya kita bukan mengalami kemunduran secara moral dan praktek dhamma, tapi justru harusnya kita semakin maju dan memudahkan diri kita harusnya untuk semakin dekat dengan ajaran Sang Buddha, gitu ya. Nah, nanti kita tinggal ukur diri kita masing-masing. Oke, berikutnya Bapak Ibu, saya ingin ajak akar keempat yang saya bagikan hari ini dari seluruh ajaran Sang Buddha, ya, di era modern ini menurut saya adalah ehipassiko. Kita pasti sudah tahu secara sederhana, ya, ehipassiko itu adalah datang, melihat, dan buktikan. Meskipun sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau di dalam sharing dhamma saya yang rutin di berbagai wihara, saya biasanya berbagi lebih dalam daripada itu. Tapi untuk hari ini Bapak Ibu, memang saya hanya ingin juga berbicara di aspek yang tadi aja secara sederhana. Datang, lihat, dan buktikan. Yaitu bahasa gampangnya apa? Sang Buddha ingin mengajak kita melalui statement beliau tentang ehipassiko itu adalah penyelidikan. Ya, artinya tidak langsung mudah percaya dengan apapun. Termasuk bahkan beliau bilang adalah apa yang beliau katakan, apa yang tertulis di kitab suci, apa yang menjadi tradisi turun-temurun, kebiasaan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita sering abai di aspek itu. Kita terlalu mudah langsung percaya dengan apapun yang diberitakan yang viral. Padahal bisa saja itu adalah hoax. Sebelum munculnya AI, hoax saja sudah banyak. Dan itu sudah mudah disebarluaskan tanpa filter. Apalagi zaman AI Bapak Ibu. Ya, segala bentuk video bisa dibuat dengan begitu mudahnya, yang padahal tidak ada hubungannya dengan aslinya. Orang dibuat berpelukan, ya, dua orang dibuat seperti seolah-olah selingkuh, padahal mereka bahkan tidak kenal satu sama lain, ya. Dan berbagai bentuk disinformasi lainnya, ya, kejahatan-kejahatan ini, kalau kita sebagai umat Buddha tidak membiasakan diri melatih ajaran Buddha namanya ehipassiko, yaitu kita menyelidiki segala sesuatu dengan benar, dengan akurat dulu baru kita menyebarluaskannya, maka kita bisa suatu hari terembet selain dari karma buruk, bahkan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa tersangkut kasus hukum di masa mendatang. Atau paling minimal kita tersimpan jejak digital kita bahwa kita bukan orang bijaksana dan kita pernah terlibat dalam sebuah penyebaran berita yang ternyata terbukti tidak benar di kemudian hari. Nah, jadi ehipassiko ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga ketika kita seandainya ingin, ya, seandainya menerapkan sesuatu hal dalam hidup kita di zaman sekarang. Berbagai informasi ada di media sosial. Apakah harus kita tiru semua? Tidak, Bapak Ibu. Kita mesti menyelidiki dulu. Kalau tidak, kita bisa stres sendiri. Dokter A bilang harus seandainya diet gula. Dokter B bilang tidak boleh kurang gula. Seandainya. Dokter C bilang seandainya begini. Atau aspek lain lagi. Ekonom atau ahli-ahli ekonom baru, ya, yang seolah-olah mereka ahli padahal mungkin mereka juga baru saja mencoba gitu. Oh, usia sekian harus sudah investasi ini. Usia sekian harus investasi itu. Investasi ini nggak tepat. Yang benar ini. Kalau Anda telan mentah-mentah tanpa penyelidikan, Anda bisa stres Bapak Ibu. Dan bisa salah langkah. Gitu ya. Oh, teman saya bilang ini yang bagus. Si itu bilang ini yang bagus. Influencer bilang dia melakukan ini dalam keluarganya. Si itu bilang begini. Parenting yang benar itu begini. Parenting ibu bapakku itu salah. Sehingga ibu bapak sama anak ribut. Padahal Anda sudah dibesarkan oleh metode parenting orang tua Anda. Dan Anda hidup hari ini bisa berpendidikan baik, berkehidupan baik, bahkan memiliki keluarga berkat mereka. Kenapa metode-metode parenting baru itu harus kita unggulkan langsung 100% tanpa penyelidikan? Sedangkan buktinya baru akan dibuktikan 15-20 tahun mendatang. Memang anak-anak Anda bisa menjadi salah satu bukti nyata hasilnya, tapi juga bisa menjadi korban pertama di generasinya.
Ya, karena ini belum ada bukti nyata dari metode-metode baru yang muncul. Nah, inilah buktinya penyelidikan, artinya tidak menelan mentah-mentah apapun. Karena hari ini siapapun bisa memberikan pendapat. Bahkan dia tidak pakar sekalipun, dia bisa berpendapat. Ya, lebih parah lagi zaman AI. Ya, dia bisa mengutip dari berbagai platform, kombinasikan, diputar-putar, sehingga dia tampak seperti pakar, dan akhirnya bisa menjebak banyak orang, dan kita pun ikut terjebak. Gitu ya. Nah, inilah kenapa penerapan AI Pasico menurut saya penting, dan saya masukkan menjadi salah satu di antara 6 pada momen hari ini di kesempatan baik yang diberikan oleh Nalanda Foundation. Ya, karena menurut saya ini ada guru-guru kita sudah ngajarin ini, menurut saya ini penting kita sebagai siswanya menerapkan di era sekarang. Justru lebih penting lagi di era sekarang karena banyak sekali bias-bias informasi. Ya, termasuk kutipan-kutipan dhamma yang disebarluaskan oleh orang-orang bebas di luar sana, baik melalui video kartun lah, video apa, melalui seandainya bentuk-bentuk terbaru ya, banyak sekali kita lihat. Ya, kita harus filter dulu Bapak Ibu, teman-teman ya, kita harus rujuk kembali, selidiki baik-baik, baru kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Hati-hati adalah prinsip yang harus diterapkan oleh kita di zaman sekarang. Tidak usah memaksakan diri ikut tren dan harus serba cepat. Lebih baik lambat tapi selamat, itu masih penting Bapak Ibu ya, daripada cepat malah tersesat. Itu juga jangan, karena sekarang banyak ya lagi pandangan sesat kan, semua harus duluan, serba cepat, jangan tertinggal. Tapi ingat, kalau sekali Anda tersesat dan terjebak di dalam kecepatan, Anda tidak punya pegangan lagi untuk selamat ya. Dari kadang-kadang harus bijaksana, ada hal yang kita perlu cepat, tapi ada hal yang kita perlu berhitung selamatnya ya. Selamat, tidak harus selalu ikut tren-trenan. Nah, ini FOMO yang harus kita atasi dulu ya, seperti itu. Oke, saya tidak bisa panjang lebar Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Yang kelima, mulai mengarah kepada Dhamma Bapak Ibu ya, semakin dalam. Akar kelima menurut saya adalah Ratana. Mungkin Anda terkejut ya, kok bukan konten Dhamma yang pernah dibahas di poin kelima, kok Ratana? Ratana ini permata Bapak Ibu. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Permata Buddha, permata Dhamma, permata Sangha. Bagi saya, akar kelima harus kita pegang erat hari ini di zaman sekarang adalah Tiratana. Ya, 3 permata ini. Karena kita senantiasa kebanyakan berlindung. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Agar kita bisa hidup relevan di era modern dan selamat ya di era modern ini, maksud saya. Selama itu kita tidak punya masalah lah ya, di era modern yang begitu mudah ke masalah itu. Ya, kita benar-benar menerapkan perlindungan pada Tiratana ini, berpegang erat pada Tiratana, akarnya Tiratana. Artinya apa? Secara simpel, kita berpegang pada Buddha. Buddha ini kalau kita artikan paling sederhana adalah kesadaran, sadar ya, sadar. Jadi ya, mudah-mudahan kita di zaman teknologi canggih ini kita selalu mengedepankan kesadaran, mawas diri ya, eling, supaya kita bisa benar-benar tetap tentram, tidak stres berlebihan, tetap bisa bahagia di tengah era canggih ya, dan tidak sampai kena dampak masalahnya. Kedua, Dhamma. Dhamma adalah kebenaran. Pengertian paling sederhana ya, kita bisa artikan kebenaran. Nah, ketika kita hidup di zaman teknologi canggih ini, marilah kita pegang pada kebenaran. Akan 2 aspek. Pertama, kita harus bertekad benar-benar, saya hanya akan menyebarkan dan melakukan yang benar, supaya saya bisa melindungi diri saya sendiri. Itu ya. Kedua, ya, saya juga justru tidak akan terlibat dalam penyebaran dan praktik-praktik yang tidak mengandung kebenaran. Ini adalah berpegang pada Dhamma. Akar Dhamma ini kita pegang, Ratana Dhamma ya. Ini kan ketiga. Nah, kalau Sangha Bapak Ibu, Sangha Ratana menurut saya yang bisa kita Sangha ini kan kalau kita lihat sebenarnya maksud Buddha adalah Arya Sangha. Arya ini adalah suci, Sangha telah suci ya, mencapai kesucian. Nah, kalau kita mau melihat kesucian ini, paling tidak kita kembali pada Sangha Nusati saja. Di situ Sang Buddha atau bukan kita membaca ya, kita dengan mudah membaca 4 perilaku Sangha kan. Yaitu telah berbuat baik, Sangha telah berbuat lurus, telah berbuat benar, telah berbuat patut. Jadi ketika kita berpegangan pada akar Ratana ini, mudah-mudahan melalui Sangha Ratana ya, kita bisa menerapkan dalam hidup kita tuh berhati-hati terhadap 4 ini. Bagaimana kita harus selalu berbuat yang baik, berbuat yang lurus, yang benar dan yang patut. Kita mengira 4 ini seringkali hanya sama. Tapi Sang Buddha bisa membedakan antara 4 aspek ini menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, makanya kita ketika mau belajar Dhamma, kita bisa memahami nanti dengan baik bahwa baik, lurus, benar, dan patut itu tidak sama Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sebaiknya kita bisa melakukan 4-4-nya.
Berpegangan pada akar tanah ini juga kita mengingat pada Buddha Nusati, di mana Sang Buddha juga menekankan yang menjelaskan kepada kita bisa baca di sana. Salah satu sifat Buddha adalah, atau dikatakan sana Sang Buddha adalah sempurna tindak tanduk. Nah, kalau kita mau sederhanakan tindak tanduk ini, tindak itu tindakan, tanduknya ini kan kepala ya, pikiran. Jadi di era sekarang, jangan sekarang, dari dulu aja kita sudah harus meluruskan ya, menyempurnakan pikiran dan ucapan kita. Tapi di zaman sekarang Bapak Ibu itu lebih lagi. Karena apapun menjadi buah pikir kita, bisa kita keluarkan soalnya. Kalau dulu hanya orang tertentu yang bisa nulis buku, bisa masuk media TV, bisa masuk radio. Zaman sekarang apa Anda pikirkan saat ini juga, apa Anda ingin komplain, Anda bisa langsung tuangkan. Dan bisa langsung live. Ya, Anda bisa langsung live lewat media manapun. Gitu. Jadi makanya menurut saya kita harus kembali pada Buddha Nusati ya. Yang paling penting adalah sempurna tindak tanduk. Kita memang nggak sempurna, tapi kita belajar menyempurnakan. Yaitu kontrol pikiran. Ya, supaya tidak condong berpikir negatif ya. Marilah kita belajar untuk bijaksana dan lebih penuh kasih, meta ya. Dan tindakannya juga ya, kalau memang tidak tepat untuk kita menjelekkan orang lain, tidak tepat untuk kita seandainya membuat postingan ini, live ini, komplainan ini, ya sudah, tidak semua yang jelek itu harus dipublikasikan gitu loh. Tidak semua yang buruk itu harus didengar dan dilihat oleh orang lain, dan tidak semua hal-hal yang jelek itu kita mesti cari pembelaan gitu ya. Harus kita bijaksana gitu, mana yang memang perlu kita suarakan dan mana yang perlu kita terima sebagai memang buah karmanya kita sendiri saja gitu. Nah ini menurut saya berpegang pada akar tanah ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu teman-teman ya, mudah-mudahan waktu masih cukup, saya kurang paham sudah berapa menit ya. Terakhir adalah Nibbana, akar Nibbana ya. Nibbana ini kan saya kira umat Buddha tahu tujuan akhirnya umat Buddha adalah Nibbana, tahu dia. Tapi dia tidak mengerti secara jelas Nibbana itu apa. Jadi gimana bisa menyampaikan Nibbana kalau paham aja enggak ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan yang dalam banget tentang Nibbana. Ya nanti kalau memang ada kesempatan Anda belajar dari para biku atau kursus lebih lanjut, tentu itu adalah momen yang baik. Tapi secara sederhana Bapak Ibu saya ingin sampaikan hanya begini. Makanya kenapa saya pilih gambar ini? Karena Nibbana itu hanyalah sebuah garis finish Bapak Ibu. Nibbana itu kan saya sudah katakan di kebenaran mulia yang ketiga dalam Catur Rasa Cani, Nibbana itu hanya sebuah sebutan nama dari kondisi namanya akhir duka, selesainya duka, finishnya duka, itu disebut Nibbana ya, Nibbana. Saya suka kasih istilah yang gampang itu seperti orang dalam kondisi medis, selesainya sakit disebut sembuh. Hanya sebuah sebutan. Jadi jangan Anda terbingung dulu Nibbana itu seperti alam atau suatu tempat atau suatu apa, karena terdistorsi, terganggu oleh pandangan keyakinan lain gitu, bahwa kita harus mencapai suatu alam tertentu. Enggak. Alam lain itu masih sama dengan alam manusia. Kondisinya sama persis ya, masih mengalami duka, yaitu tua, sakit, mati, bisa dicintai, bertemu tidak dicintai. Yang kita harus fokuskan adalah Nibbana. Nibbana ini adalah perjuangan kita untuk mau mencapai kondisi mengakhiri duka ya, seperti kita lagi sakit itu berjuang mengakhiri sakitnya kita gitu. Nah ini kita lagi berjuang untuk mengakhiri duka yang disebut setelah berakhir itu disebut Nibbana. Jadi itu hanya sebuah nama ya, nama selesainya duka, Nibbana gitu ya. Nah akar ini menurut saya penting teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berakar pada Nibbana, kita tahu bahwa hidup di zaman canggih ini membuat kita ketemu banyak permasalahan yang bisa membuat kita lebih sering mengalami duka. Tapi hidup di zaman modern juga membuat kita punya kesempatan lebih mudah melatih diri untuk merealisasi Nibbana, untuk mendekatkan diri pada Nibbana. Ya, paling tidak Nibbana di mada kecil yang kita bilang saja, Anda bisa menahan diri untuk tidak memperpanjang penderitaan Anda sendiri. Gitu. Yang tadi contohnya sudah saya ulas di depan. Anda merasa begitu menderita ketika kehilangan follower, atau Anda begitu menderita seandainya subscriber tidak banyak-banyak sehingga belum bisa monetisasi di YouTube seandainya. Ya, sekitar begitu menderita seandainya Anda dihujat melalui kolom komentar. Inilah kesempatan untuk kita melatih diri bagaimana kita bisa mengentaskan duka-duka kecil yang kita alami. Dan kita mau berjuang untuk itu. Sehingga nanti kita terbiasa dan terpola untuk sadar bahwa kita belajar Buddha Dhamma itu ya memang tujuannya ingin mengakhiri duka yang sejati, yang Nibbana itu gitu. Jangan kita berputar-putar dalam samsara, ya, hanya menikmati kebahagiaan yang sebenarnya semu gitu ya, semu. Nah ini nggak bisa lebih dalam, nanti lebih dalam ya bisa Dhamma kelas di sisi lain, tapi sederhananya begitu. Nah makanya karena tujuan akhir umat Buddha adalah Nibbana, menurut saya kita harus berpegangan aja pada Nibbana gitu ya. Akar terakhir yang saya mau sampaikan adalah Nibbana itu sendiri, adalah mari kita berjuang untuk mengakhiri duka. Kalau zaman ini modern, zaman ini semakin canggih, maka mudah-mudahan kita juga bertemu dengan cara modern dan canggih untuk segera kita bisa keluar
dan mengakhiri penderitaan itu sendiri. Ya, maka saya simpulkan Bapak Ibu teman-teman sebelum saya kembali kepada moderator, saya rasa waktu saya mungkin sudah lebih, harusnya sudah 20 ya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama tadi saya katakan untuk sebagai umat Buddha, akar yang mau kita terapkan di era modern ini ya, saya ada 6 poin Bapak Ibu ya. Marilah kita menjadi umat Buddha yang senantiasa berpegangan pada akar ajaran Dhamma. Pertama adalah mudita, atau turut berbahagia sebagai orang lain. Kedua adalah otapa ya, yang mana kita punya rasa takut akan akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Lalu kita mengembangkan dana yang merupakan kerelaan menerima kenyataan yang kita alami, sekaligus juga kita belajar untuk memberi. Lalu kita mengembangkan ehipasiko, belajar untuk menyelidiki, tidak langsung percaya pada apapun, dan kita cepat-cepat menyebarkan apapun juga. Ya. Lalu kita berpegang pada akar ratana, 3 permata tadi ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha, sadar, benar, suci. Suci itu tadi 4, baik, lurus, benar, patut. Ya Bu ya, seperti itu, sempurna tindak tanduk juga, kontrol pikiran dan tindak. Dan berpeganglah pada akar nibbana itu sendiri. Nibbana itu adalah bagaimana kita tahu bahwa duka bisa kita akhiri, dan di setiap permasalahan ada finishnya. Anda harus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan Anda tanpa memperbesar masalah dan melibatkan lebih banyak orang di luar sana. Jangan tularkan duka pada orang lain melalui berbagai platform media sosial. Sebisa mungkin kita cegah agar duka kita justru tidak menjadi duka atau penderitaan juga bagi orang lain. Ya, kalau kebahagiaan silakan kita bagikan. Maka dari sini kita melihat Bapak Ibu, dari 6 ini bisa kita ambil inisialnya. Marilah kita menjadi Buddhis yang tetap berpegangan pada akar Dhamma meskipun kita hidup sebagai Buddhis di era modern.